Ya, kita akan membahas apa hari ini? Tentunya kita akan membahas lanjutan dari kalor, yaitu topik hari ini adalah pengaruh kalor dan asas Black. Oke, kita sekarang lanjut materinya mengenai pengaruh kalor dan asas Black. Oke, apa ya pengaruh kalor ini terhadap benda? Kita bisa lihat di sini ya, di slide-nya. Ada dua. Yang pertama, kalor itu dapat mengubah suhu benda. Yang kedua adalah kalor dapat mengubah wujud benda. Jadi, kalor dapat mengubah suhu benda ini berarti kita bisa pikirkan nih, berarti yang tadinya bendanya 4 derajat Celcius bisa dong jadi 6 derajat Celcius atau jadi 5 derajat Celcius, atau kebalikannya yang tadinya 6 derajat Celcius jadi 4 derajat Celcius. Oke, jadi apa faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhinya adalah satu, massa benda. Jadi semakin besar massa benda, maka suhu benda tersebut akan semakin rendah seperti itu, semakin rendah ya, seperti itu. Kemudian jenis benda. Jadi setiap benda itu memiliki kemampuannya tersendiri dalam menyerap kalor, yaitu karena apa? Karena dia memiliki kalor jenis yang berbeda juga. Yang ketiga adalah kenaikan suhu benda. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda. Contohnya nih kita ingin apa ya? Kita mau menaikkan suhu air minum gitu kan. Air minum kita ini dingin gitu. Terus kita ingin menghangatkan. Berarti kita membutuhkan yang namanya kalor. Jadi kalor yang dibutuhkan ini bisa kita cari dengan cara massa dikali kalor, kalor jenis maksudnya dikali kenaikan suhu. Di mana kalor yang dibutuhkan itu kita bisa lihat ya di sini. Saya tandain dulu. Oke. Oke. Kita lihat di sini slide-nya ya. Oke. Di mana kalor yang dibutuhkan itu adalah Q, kemudian massa itu M, kemudian kalor jenis itu C, dan delta T. Inilah rumusnya ya. Oke. Di sini ada keterangannya. Kalor itu adalah Q itu adalah kalor dengan satuan joule. Sedangkan M itu adalah massa benda kilogram, seperti itu ya. Kemudian C itu adalah kalor jenis, ini adalah satuannya. Oke. Kita lanjut dianya ya. Oke. Ini tadi kalor dapat mengubah suhu benda. Sekarang kalor dapat mengubah wujud benda seperti itu. Jadi kalor kita tahu kan bahwa wujud benda itu ada 3, padat, cair, gas gitu kan. Kemudian padat, cair, gas ini kita sebelumnya ini sudah pelajari juga di suhu gitu kan. Kalian bisa lihat nih, ada tanda panah berwarna biru dan tanda panah berwarna merah. Ayo di sini sudah Miss buat ya keterangan dari tanda panah tersebut. Di mana padat ke gas, dari padat ke gas itu adalah menyublim. Kalau menyublim berarti dia menyerap kalor. Artinya menyerap kalor adalah berarti proses untuk terjadinya menyublim ini dibutuhkan yang namanya kalor. Sedangkan dianya dari gas ke cair, dia itu adalah mengembun gitu ya. Berarti untuk mengubah wujud gas menjadi cair itu adalah melepaskan kalor, bukan menyerap kalor, melainkan melepaskan kalor. Begitu juga dari cair ke padat, dia adalah melepaskan kalor, karena dari cair menjadi padat adalah membeku. Jadi dia ketika dia membeku berarti es itu kan lebih dingin daripada air, berarti suhu es itu lebih jauh di bawah air seperti itu. Berarti dia melepaskan kalor gitu dianya. Oke. Di sini dalam mengubah wujud benda ini, ketika benda itu berubah wujud, tidak semua benda itu berubah wujud dan suhunya juga berubah. Ada benda yang berubah wujudnya karena mendapatkan kalor, tapi suhu bendanya tidak berubah. Itu disebut dengan kalor laten ini ya, kalor laten. Jadi
Dianya kalor laten ini adalah kalor yang dapat merubah wujud benda tanpa mengubah suhu benda tersebut. Oke. Di sini kita bisa lihat. Kita belajar dulu kalor laten ini apa ya. Oke, kalor laten ini terjadi pada dua, yaitu kalor penguapan atau pengembunan, kemudian kalor peleburan atau pembekuan. Di mana kalau di kalor penguapan ini kita bisa cari dengan Q sama dengan M dikali U. Sedangkan di kalor peleburan Q sama dengan M dikali L gitu ya. Apa sih mereka ini? Oke, kita lihat keterangannya. Q itu kan udah kita tahu kalor, satuannya joule. Sedangkan M itu adalah massa zat, berarti kalau massa kan kilogram. Kemudian U itu, apa U nih gitu kan? U itu adalah kalor uap. Karena tadi di sini adalah penguapan gitu ya. L itu adalah kalor lebur atau beku, karena di sini kalor peleburan atau pembekuan seperti itu. Oke. Pernah nggak kalian itu pengen minum tapi air minumnya itu panas gitu, sedangkan air dingin kalian itu sedikit, padahal kalian mau minum air yang banyak gitu? Apa yang harus kalian lakukan? Berarti kalian akan mencampurkan air panas dengan air dinginmu. Supaya apa? Apa yang dihasilkan ketika air panas ditambah air dingin adalah air hangat. Iya, air hangat. Kita bisa lihat ini ya, hasilnya adalah air hangat. Jadi ketika dua benda dengan suhu yang berbeda dicampur, benda bersuhu lebih tinggi akan melepas kalor dan benda bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Lihat ya, ini benda yang bersuhu tinggi dia yang melepas kalor, sedangkan benda bersuhu lebih rendah akan menerima kalor, seperti itu. Ya, dari sinilah siapa nih yang penemunya? Joseph Planck. Jadi dari sini si Joseph Planck ini kita kenalan dulu ya dengan gambarnya. Ya, perhatikan gambarnya si Joseph Planck ini. Jadi menurut si Joseph Planck inilah dikeluarkannya lah yang namanya asas Planck, yang artinya yang bunyinya banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu rendah. Artinya kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima, begitu dianya. Oke, kita perhatikan ini ya. Di sini asas Planck-nya kita mau mengetahui bagaimana rumus asas Planck-nya. Seperti yang Mister bilang tadi, kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Ini ya, dianya berarti Q lepas sama dengan Q terima. Karena tadi di awal kita sudah belajar kan bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka bisa kita buat nih, M kali C kali delta T, tapi yang ini adalah kalor yang dilepas atau kalor yang dibuang gitu. Sedangkan M kali C kali delta T terima, ini berarti kalor yang diserap, begitu dianya. Oke, kalau begitu bisa kita turunkan lagi kan dianya. Jadi M1C1, anggaplah M1 ini adalah massa awal gitu, massa benda 1 dikali C1 dikali T, ini kan delta T nih. Ini delta T. Kalau delta T kan kita tahu kan T1 dikurang T2 gitu kan. Berarti di sini delta T lepasnya itu adalah T1 dikurang TA sama dengan M2 kali C2 dikali TA dikurang T2 gitu. Apa sih itu Q lepas? Tadi yang Miss bilang, Q lepas ini selalu kalor yang bersuhu tinggi. Q terima adalah kalor yang bersuhu rendah, karena dia rendah suhunya maka dia menerima kalor dari yang lain gitu. M1 adalah massa benda yang melepas kalor. M2 adalah massa benda yang menerima kalor. C1 tadi kalor jenis kan, berarti kok C1 kalor jenis benda 1, C2 kalor jenis benda 2, begitu ya. Dan TA ini adalah suhu akhir. Ingat ya, suhu akhir setelah dicampur begitu dianya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini kita bisa lihat ada satu soal yang mana
Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor gitu. Kita tulis dulu diketahuinya gitu ya. Kita tulis diketahuinya dulu karena ini memudahkan kita gitu ya. Jadi di sini ada air bermassa 100 gram katanya. Kita tahu bahwa satuan internasional itu tidak ada gram ya, harusnya ke kilogram. Jadi di sini air bermassa 100 gram ini harus kita ubah menjadi ke kilogram. Kita buat ini keterangannya M ya, karena massa adalah M. Kemudian suhu 20 derajat Celcius kan, ini T1, 80 derajat Celcius ini adalah T2. Kemudian ditanyanya itu ada lagi nih, ketahui kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, berarti ini C-nya ya. C-nya itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Apa yang ditanya? Jumlah kalor yang diperlukan. Katanya nyatakan dalam satuan kalori. Oke. Jumlah kalori itu adalah Q gitu ya. Oh, ini pasti mudah sekali bukan? Karena kan di contoh ataupun rumusnya kan sudah tertera semua. Kita buat ya, M-nya 100 gram. Kita buat 100 gram, kemudian C-nya itu kalau jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius, T1-nya 20 derajat, T2-nya adalah 80 derajat Celcius. Apa yang ditanya? Ditanyaannya adalah Q atau kalor gitu ya. Kalau jawab, kita buat dulu ya jawabannya. Q itu sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian kita bisa tahu ya bahwa Q sama dengan 100 kali 1 dikali 80 kurang 20. Tahu kan 80 kurang dari 20 ini di mana? Yaitu delta T-nya. Delta T-nya itu adalah tadi kan T1-nya 20, T2-nya 80. Jadi kita bisa buat nih, delta T itu adalah T2 dikurang T1. Ini adalah cara mencari delta T, perubahan suhu ya. Jadi jangan bingung lagi, 100 kali 1 100, 80 kurang 20 adalah 60. Berarti 100 dikali 60 adalah 6000 kalori. Jadi jawabannya adalah 6000 kalori. Oke, sudah kita bahas ya semuanya mengenai materi, konsep, dan begitu juga dengan contoh soal. Semoga minggu depan Miss kasih ke soal, kalian paham ya, bisa mengerjakannya. Oke, Miss harap semuanya paham materi hari ini. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan sama Miss. Oke, dah.